Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita muji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat yang ke-83 hingga ayat yang ke-87-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum. Falaula, maka mengapa idza balaghatil hulqum, apabila telah sampai nyawa manusia atau roh manusia ke kerongkongan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan kematian apabila roh atau nyawa sudah berada di kerongkongan yang sebentar lagi tentu adalah menjelang detik-detik kematian, atau kita sebut dengan kondisi saat sakaratul maut. Wa antum hina idzin tangzurun. Wa antum, sedangkan kalian, hina idzin, ketika itu, tangzurun, kalian menyaksikan atau melihat sendiri secara langsung bagaimana orang yang sedang proses sakaratul maut. Ya, kita semua pasti akan mengalaminya. Allah sendiri yang mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan atau mencicipi kematian, siapapun kita. Di surat Ali Imran ayat 185. Kita menyaksikan atau hadir saat melihat orang yang sedang sakaratul maut, di mana kondisi seperti itu tentu kondisi yang tidak biasa, kondisi yang sangat menegangkan. Detik-detik nyawa berpisah dengan jasadnya, dan disitulah kita diperintah untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi kita mewasiatkan sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang yang sedang sakaratul maut, yang akan meninggal dunia itu, dengan ucapan la ilaha illallah. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orangnya yang akhir ucapannya saat meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk surga. Itulah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita mentalkinkan di telinganya ucapan la ilaha illallah, dengan harapan saudara kita yang sedang sakaratul maut itu melafadzkannya atau mengikuti apa yang kita ucapkan.
Wa nahnu aqrabu ilaihi, wa nahnu, sedangkan kami dalam hal ini adalah malaikat al-maut, ya, malakul maut yang mencabut nyawa manusia, yang Allah perintahkan dan Allah utus, ya, begitu sangat dekatnya kepada orang yang sedang sakaratul maut tersebut. Minkum, daripada kalian semua, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Ya, malaikat tentu tidak bisa dilihat oleh kita. Akan tapi keberadaannya malakul maut atau malaikat pencabut nyawa itu sangat dekat, lebih dekat daripada keberadaan kita di saat menyaksikan atau melihat, menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, falaula in kuntum ghairu madinin, maka kalau saja kalian, atau kalau saja jikalau kalian tidak menjadi orang-orang yang akan dihisab, akan dibalas, akan yakni dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Allah adalah Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din, al-madin artinya pembalasan. Maka kalau saja kalian tidak meyakini, tidak mengimani, yakni mereka, orang-orang yang meninggal itu akan dibalas di akhirat kelak, akan dihisab, akan ditimbang amal perbuatannya, dan sekaligus akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tarji'unaha, silakan kalian kembalikan roh atau nyawa orang tersebut ke jasadnya. Ya, tentu siapa yang bisa mengembalikan roh ke dalam jasad tersebut jikalau telah meninggal dunia, jikalau telah memasuki alam barzakh yang berlanjut kepada alam akhirat. In kuntum shadiqin, jikalau memang kalian adalah orang yang betul-betul dan benar dalam pengakuan atau klaim kalian atau keyakinan kalian seperti itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang tidak berdaya apapun. La haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, illa billah, kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri, membanggakan diri, congkak, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepadanya, tidak mau taat, menjalankan syariat, tidak mau beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Padahal kita semua akan mati, dan kematian bukan hal yang sepele.
tapi peristiwa yang sangat dahsyat yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Allah mengingatkan kita, watazawwadu, dan berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulul albab, dan bertakwalah kalian kepada diriku, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Itulah Allah mengingatkan kita agar segera berbekal sebelum kita menghadapnya dengan bekal takwa. Satu-satunya bekal yang akan bisa menyelamatkan diri kita dan bisa membahagiakan kita nanti manakala kita kembali menghadap Allah, manakala kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khatimah dan diberi kemudahan untuk mengucapkan di akhir hayat kita ucapan tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa tawaffana mal abrar, dan ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosanya terampuni semua dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.